Ini adalah sebuah kisah. Seseorang yang bernama Ari Kosara, seorang pegawai kantoran yang secara tidak sengaja menemukan sebuah buku tua yang menuntun dan memaksanya untuk menghadapi teror makhluk gaib dan konspirasi jahat manusia yang memanfaatkan kekuatan gelap. Saat keluarganya terancam, ia harus berdiri sebagai pemisah antara dunia nyata dan dunia mistis, dan menjadikannya seorang penjaga batas. Ikuti terus kisah horor Penjaga Batas di channel YouTube ini. Episode sebelumnya, Ari Kosara menemukan sebuah buku tua yang menuntunnya menghadapi teror makhluk gaib dan mengerikan. Dia menghadapi makhluk kecil penunggu rumah di Jalan Sawo yang tangisan dan penampakannya mengganggu warga sekitar tiap malam. Setelah Ari mengalahkan makhluk tersebut, dia menemukan sebuah batu yang berwarna keemasan. Batu apakah itu? Dan mengapa makhluk kecil tersebut berteriak, "Ini bukan keinginanku." Sesaat sebelum dia menghilang. Ikuti terus kisahnya di Penjaga Batas. Kepada para pendengar yang sudah hadir di sini, saya ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti. Purwodarmo, kota kecil yang tampak biasa di siang hari. Tapi begitu malam datang menyelimuti, teror dan kuasa gelap menyelimuti setiap lorong. Dalam setahun terakhir, selalu saja muncul berita tentang orang hilang, kasus bunuh diri dan kematian yang tidak wajar. Tapi semua bungkam, semua takut. Sore itu, tampak seorang wanita berumur sekitar 25 tahun, duduk di kursi bis antar kota dalam perjalanan menuju terminal Purwodarmo. Tujuannya ke kota Purwodarmo ini adalah melakukan investigasi atas kasus yang belakangan ini terjadi di kota itu. Jiwanya terusik saat kasus ini tidak kunjung selesai diselidiki oleh aparat berwenang. Ia berniat untuk menyelidikinya sendiri. Sudah beberapa kali portal berita lokal mengabarkan judul berita, "Remaja hilang misterius di Sungai Purwodarmo." Lalu judul lain, "Mayat perempuan ditemukan di dekat jembatan besi." Tapi belum ada satu titik terang yang berarti dalam penanganan kasus ini. Setelah mendapatkan izin tugas dari atasannya, ia segera berangkat menuju Purwodarmo. Di atas bis kota yang berjalan lambat, wanita muda itu tampak menulis jurnal catatan. Saya, Lia Marci. Saya seorang jurnalis, dan tugas saya mencari kebenaran, meski harus menantang sesuatu yang besar dan yang tak terlihat. Akhirnya setelah 2 jam perjalanan, bis yang membawa Lia tersebut sampai di terminal Purwodarmo. Terminal tersebut letaknya berdekatan dengan sebuah pasar. Pasar yang kelihatannya tidak terlalu ramai. Tidak seperti pasar di kota Surabaya yang selalu hiruk-pikuk dan ramai dikunjungi pembeli. Lia turun dari bis, membawa kamera dan tas ransel yang berisi perlengkapannya. Lalu dia berjalan ke arah pasar tersebut. Lia berkata dalam hati, Sore ini saya tiba di Purwodarmo. Kota ini terasa asing, terlalu sepi untuk ukuran kota kecil. Seakan semua orang sedang menunggu sesuatu terjadi. Lalu Lia mampir di warung kopi pinggir jalan. Memesan segelas teh hangat,
lalu bertanya ke pemilik warung tentang arah alamat hotel rencana ia menginap. Setelah ditunjukkan arahnya oleh pemilik warung, yang ternyata tidak terlalu jauh dari pasar tersebut, Lia memberanikan diri bertanya tentang jembatan besi yang ada di kota tersebut. Jembatan yang menurut hasil investigasinya, menjadi lokasi sering terjadi orang hilang dan kecelakaan. Lia bertanya, Oh ya Pak, saya mau sedikit bertanya. Saya Lia, seorang jurnalis. Mau tanya sedikit tentang jembatan besi di kota ini. Tiba-tiba wajah penjual warung terlihat gugup dan berkata, Ah, Mbak, jangan tanya-tanya soal itu. Sudah banyak yang hilang di sana. Lia bertanya lagi, Hilang? Maksud Bapak? sambil melempar pandangannya ke arah lain, penjual warung tersebut melanjutkan kata-katanya. Kalau Mbak sayang nyawa, jangan pernah ke sana malam-malam. Terdengar suara sendok jatuh di sebelah Lia. Terlihat pengunjung lain yang sedang makan di warung tersebut terlihat pucat dan ketakutan. Dia berdiri, lalu membayar makanan yang dia makan dan segera pergi tergesa-gesa. Makanannya belum habis. Pemilik warung tersebut terlihat gusar, dan sepertinya enggan melanjutkan pembicaraan dengan Lia. Setelah membayar teh hangat yang ia minum, Lia memesan ojek online dan pergi menuju tempat ia menginap. Saat itu langit mendung dan hujan gerimis mulai turun. Akhirnya Lia sampai di penginapan. Setelah menemui resepsionis dan menerima kunci kamar, dia segera menuju kamarnya. Lia merasa lelah setelah perjalanan tadi. Tapi dia tahu bahwa dia punya target malam itu juga untuk segera melakukan investigasi di kota Purwodarmo. Atasan Lia, Pak Harman, tidak suka apabila staf jurnalisnya pergi berhari-hari keluar kota. Alasannya, biaya akomodasi mahal, kantor harus efisien dalam menggunakan budget perjalanan dinas. Setelah Lia mandi, istirahat sebentar lalu makan malam seadanya, ia mulai membuka laptop dan berkas catatannya. Begitu banyaknya kasus orang hilang, kasus bunuh diri, dan kasus kecelakaan yang terjadi di kota Purwodarmo. Sebagian besar catatan dan rekaman saksi mata menunjukkan, lokasi kejadian ada di sekitaran jembatan besi. Sepertinya tidak sulit menemukan lokasi tersebut, mengingat hanya ada satu-satunya jembatan besi yang menghubungkan kota itu ke kota lain, yaitu kota Adikarna. Lia menulis jurnal catatan hariannya. Semua petunjuk mengarah ke satu tempat, yaitu jembatan besi. Sepertinya saya harus mulai dari sana untuk menemukan petunjuk yang lain. Saya akan segera menuju ke sana malam ini juga. Lia lalu keluar dari kamarnya, menguncinya dan berjalan keluar dari penginapan itu. Tak lupa sebelumnya, ia menitip kunci ke resepsionis yang bertugas malam itu. Lia membuka handphonenya, dan berusaha memesan layanan ojek online menuju ke jembatan besi. Akan tetapi, hampir semua driver yang ia dapat, tiba-tiba membatalkan pesanan order Lia. Lia heran, ada apa dengan orang-orang di kota ini? Kenapa rata-rata mereka terlihat begitu takut dan tertekan? Akhirnya setelah sekian lama menunggu depan hotel dan tidak ada yang menjemputnya, Lia melihat pangkalan ojek tak jauh dari penginapan. Ia berjalan ke arah sana, dan terlihat hanya ada 2 orang ojek yang mangkal di situ. Mereka tampak ngobrol satu sama lain menunggu calon penumpang yang datang. Lalu Lia menghampiri salah satu pengemudi ojek dan bertanya, Selamat malam mas, apa bisa mengantar saya ke jembatan besi? Tiba-tiba tukang ojek yang ditanya Lia tersebut itu terlihat ketakutan. Dia menghidupkan sepeda motornya dan tunggang langgang meninggalkan tempat tersebut. Lia bingung.
Lalu Lia menatap tukang ojek yang satunya lagi dan bertanya, Apa Mas bersedia? Saya perlu bantuan untuk diantar ke jembatan besi. tukang ojek itu terlihat takut dan bingung, lalu berkata kepada Lia, Waduh mbak, malam-malam begini ada perlu apa ke tempat itu? Apa mbak tidak tahu tempat tersebut angker? Tidak ada yang berani malam-malam melintasi jembatan itu mbak. Lia menjawab dengan sedikit tertawa. Angker apa Thomas? Masa percaya hal-hal begituan? Sudahlah, saya akan membayar lebih nih. Mas mau nggak? Terlihat tukang ojek itu berpikir keras, hati dan pikirannya bimbang. Sedari pagi dia mangkal, belum ada satupun penumpang yang menyewa jasanya. Sekalinya ada sewa, malam-malam begini minta diantar ke jembatan besi. Pikirnya dalam hati. Ya wis, daripada anak istriku nggak makan, saya antar saja perempuan ini. Akhirnya pengemudi ojek yang bernama Mas Joni itu mengiyakan permintaan Lia dan mengantarnya ke jembatan besi. Selama perjalanan, Mas Joni berusaha membuka percakapan dengan Lia. Di samping mengusir rasa hening selama perjalanan, Mas Joni ingin tahu apa maksud dan tujuan Lia ke tempat itu. Mas Joni berkata, Ada apa toh mbak? Malam-malam begini di jembatan besi. Apa nggak lebih enak istirahat saja di hotel? Besok pagi baru lanjut ke sana. Enak toh, suasana terang, habis sarapan. Hehe. Lia lalu membalas, Ya, saya seorang jurnalis, Mas. Saya ditugasi atasan saya untuk menyelidiki kasus orang-orang hilang di kota ini. Petunjuk yang saya dapat dari banyak saksi mata, banyak kejadian orang hilang dan kecelakaan di sekitar jembatan besi itu, Mas. Mas Joni lalu manggut-manggut. Oh gitu. Memang mbak, sudah setahun belakangan ini banyak kejadian orang hilang di kota saya. Selain itu, banyak kasus kecelakaan juga, bunuh diri juga. Cuma kami sih bingung, kami takut mbak, karena semua orang-orang bicara kalau semua ini gara-gara Mas Joni terlihat ragu untuk meneruskan perkataannya. Lia lalu mendesak Joni dengan bertanya. Gara-gara apa, Thomas? Mas Joni terdiam sebentar, lalu dia berkata, Kata orang-orang ya mbak, ini semua gara-gara makhluk gaib penunggu jembatan besi itu. Lia dalam hati tersenyum, dia heran zaman sekarang ini, masih ada orang-orang percaya akan keberadaan makhluk gaib. Tapi dia tidak mau terlihat menganggap remeh omongan Joni. Jadi, Lia coba mengajukan pertanyaan secara bijak ke Mas Joni. Memangnya sejak kapan makhluk tersebut mengganggu penduduk yang melintasi jembatan itu, Mas? Mas Joni melanjutkan perkataannya. Nah itu dia mbak, yang saya ingat sih, kejadian aneh yang terjadi di kota saya ini baru setahun belakangan. Dulu-dulu gak pernah ada seperti ini. Sungguh mbak, wong saya ini lahir sampai besar, sampai berkeluarga di sini terus kok mbak. Asal mbak tahu ya, cerita tentang makhluk gaib yang mengganggu warga itu bukan cuma yang ada di jembatan besi ini loh mbak. Ada beberapa kejadian lain juga ramai dibicarakan penduduk kota ini. Kasus orang hilang dan bunuh diri juga terjadi di sisi lain kota ini mbak. Lia tercekat, dia tidak menyangka ada kejadian di tempat lain seperti yang diceritakan pengemudi ojek itu kepadanya. Lia lanjut bertanya. Kejadian lain? Emang selain di jembatan besi itu ada di mana lagi, Mas? Mas Joni lanjut bicara. Banyak mbak, di sekolah anak saya ada siswa yang hilang. Lalu ada beberapa komplek perumahan yang tadinya rame juga jadi sepi kayak kuburan. Beberapa penduduknya pergi dan menetap di kota lain. Lalu ada juga pabrik rokok lokal di kota ini yang tutup sejak beberapa karyawannya yang shift 3
diduga mati bunuh diri. Pokoknya setahun terakhir ini kami semua merasa nggak nyaman dengan suasana kota ini. Lia terdiam, ada beberapa hal dari cerita Mas Joni yang mengganggu pikirannya. Akhirnya Lia sampai di ujung jembatan besi itu. Mas Joni si pengemudi ojek terlihat mematikan mesin motornya. Lia lalu berkata ke pengemudi ojek itu, Mas, tolong tunggu sebentar ya di sini. Saya mau memeriksa kondisi jembatan ini. Mas Joni berkata, Waduh mbak, tadi perjanjiannya nggak gini loh. Saya kan cuma nantar. Lia tersenyum dan menjawab, Ya, nanti saya kembali ke penginapannya tuh gimana toh mas? Di sini nggak ada siapa-siapa. Masa saya harus jalan kaki? Ini aja, hari ini saya kasih 500.000 ke masnya. Gimana? Cukup kan? lalu Mas Joni berkata dalam hati, Wih, 500.000? Wah, iki. Besok aku bisa libur ngojek dan antar istriku ke pasar. Beli semua yang dia mau. Lalu Mas Joni menyanggupi permintaan Lia dan berkata, Oke, kalau gitu. Siap mbak, beres. lalu Lia melihat-lihat sekitar, jembatan besi tersebut mengarah ke kota lain, yaitu kota Adikarna. Jembatan tersebut cukup lebar untuk dilalui dua arah kendaraan pribadi. Udara terasa dingin, namun pengap. Langit malam itu dihiasi cahaya bulan yang tertutupi oleh awan hitam. Tampaknya sebentar lagi akan turun hujan. Suara gemuruh mulai terdengar dari kejauhan. Lia melempar pandangannya mencari petunjuk yang sekiranya bisa dia dapatkan dari tempat itu. Lia mengamati setiap sudut dan struktur jembatan besi itu. Apakah strukturnya sudah rapuh, sehingga sering terjadi kecelakaan? Atau ada bagian dari jembatan tersebut yang licin atau bagian seperti lubang menganga sehingga orang terjatuh ke sungai dan hilang hanyut di bawah aliran deras sungai. Akan tetapi, Lia tidak menemukan keanehan pada jembatan besi tersebut. Strukturnya masih kokoh. Jalur aspal terlihat bagus dan tidak ada lubang. Tikungan jalan juga tidak menghalangi pandangan pengendara saat menuju atau melewati jembatan itu. Hujan mulai turun. Udara terasa dingin namun sekaligus pengap. Baunya seperti besi berkarat bercampur debu. Terdengar di belakang, Joni menggerutu karena ia lupa membawa jas hujan. Tiba-tiba, tercium bau aneh, seperti bau kembang. Kembang kuburan, Bau apa ini? Kok seperti bau bunga ya? pikir Lia. Belum selesai Lia berpikir. Lambat-lambat, dia mendengar seperti ada suara samar-samar. Suara wanita. Suara tawa wanita. Suaranya seperti memecah keheningan dan menusuk ke dalam pikiran Lia. Pikiran Lia mulai berkecamuk. Dia mencoba berpikir rasional, tapi cerita tukang ojek tadi, sedikit banyaknya membuat Lia berpikir ke hal-hal mistis yang mungkin terjadi. Lia berpikir untuk menghampiri Mas Joni untuk mengkonfirmasi, apakah dia juga mencium aroma bunga kuburan dan mendengar suara tawa perempuan. Belum sempat Lia bertanya, tiba-tiba Lia mendengar suara sepeda motor dinyalakan. Saat Lia menoleh ke arah belakang, Mas Joni terlihat ketakutan dan melarikan diri kembali ke arah kota Purwodarmo. Dia sama sekali tidak menghiraukan Lia, dan bahkan Mas Joni tidak ingat, uang imbalan sewa belum dia terima dari Lia. Terdengar sedikit dia mengumpat sambil melarikan sepeda motornya. Lah, aku sudah tahu bakal begini. Masih kuat juga. Lalu menghilang kabur tunggang langgang. Lia menghela napas, lalu mengeluarkan kameranya, dan menyalakan recording di HP-nya. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Bulu kuduknya meremang,
tapi dia terus memaksa otak dan pikirannya untuk berpikir rasional. Saat kameranya siap, dia membidik ke arah sekeliling. Gelap, tidak terlihat apa-apa. Lia terus mengarahkan kameranya ke segala arah untuk memeriksa keadaan. Saat dia membalik badan, tiba-tiba di hadapannya muncul sosok wanita berkerudung putih. Jarak makhluk tersebut sangat dekat dengan Lia, sampai-sampai dia bisa merasakan hawa tubuh wanita tersebut dingin bagai es. Nafasnya bau busuk, dan wajahnya separuh hancur terlihat mengerikan. Makhluk berwujud wanita itu secara tiba-tiba berteriak, lalu berkata, "Mau apa kau manusia berada di sini? Kamu jangan ikut campur. Pergi dari kota ini, atau aku akan menghilangkanmu seperti orang-orang lainnya." Lalu makhluk itu tertawa sambil melayang-layang di udara. Kakinya tidak menapak ke jalanan aspal. Sungguh Lia merasa ngeri melihatnya. Lia kaget dan terjatuh. Beruntung refleksnya baik sehingga kameranya dan HP-nya aman tidak jatuh rusak. Jantung Lia berdegup kencang. Pikiran Lia kacau. Makhluk apa ini di depannya? Selama ini dia tidak percaya akan keberadaan makhluk gaib. Tapi kini, makhluk tersebut ada tepat di hadapannya. Saat Lia hendak bangun, makhluk itu tampak terbang melayang ke arahnya. Tampaknya makhluk itu hendak menyerang dan menyakitinya. Naluri Lia mengatakan dia harus lari. Lari dari makhluk itu. Lia dengan cepat bangkit dan berlari. Namun makhluk itu ternyata lebih cepat gerakannya. Serangan makhluk tersebut dimulai. Dia terbang rendah ke arah Lia, memegang kaki Lia hingga Lia jatuh terjerembab. Kali ini kamera dan HP-nya jatuh ke aspal. Lia mencoba berontak, namun sia-sia. Makhluk itu kuat sekali. Dengan satu tangannya, dia mengangkat kaki Lia ke atas hingga Lia terjungkir. Kepalanya di bawah dengan kaki di atas, dicengkram kuat oleh makhluk wanita itu. Lia meronta-ronta, mencoba sekuatnya terbebas dari cengkraman makhluk perempuan itu. Lia berteriak, Lepaskan aku! Lepaskan aku! Makhluk itu tidak menggubris Lia. Dia lalu terbang perlahan membawa Lia ke tengah jembatan. Lalu makhluk wanita itu berkata, "Akan kulemparkan kau ke sungai seperti yang lain." Lalu makhluk tersebut tertawa. Tawanya mengerikan. Lia berpikir, apakah ini akhir hidupnya? Terlintas di kepalanya bayangan berkelebat saat dia kecil hingga dewasa ini. Saat genting, saat harapan sudah nampak tidak terlihat, saat Lia di ujung tanduk antara hidup dan mati. Tiba-tiba, terdengar seorang pria berkata dengan suara pelan, tapi tegas. Lepaskan gadis itu, kau hadapi aku. Makhluk tersebut menoleh ke belakang, lalu berteriak marah. "Siapa kau ganggu aku? Berani-beraninya kau campuri urusanku, hai manusia. Cepat sebutkan namamu sebelum aku lempar kau ke neraka." Lia melihat ada seorang pria berumur 40 tahunan, mengenakan sweater biru dan memegang sebuah buku dengan sampul kulit berwarna kecoklatan, berbicara ke arah makhluk wanita yang sedang mencengkramnya. Pria tersebut terlihat gugup, namun berusaha untuk tetap bersikap tenang. Lalu pria tersebut berkata pelan tetapi tegas. Saya Ari Kosara, si penjaga batas. Lalu Ari melempar segenggam garam ke arah makhluk jahat tersebut. Makhluk jahat tersebut berteriak kesakitan dan cengkeramannya ke kaki Lia akhirnya terlepas. Lia jatuh tersungkur, kepalanya membentur aspal, pelipisnya terluka, tetapi kelihatannya bukan luka yang fatal. Lia masih tersadar. Makhluk wanita tersebut segera mengalihkan serangannya ke Ari Kosara. Dia terlihat sangat marah,
raut wajah rusaknya terlihat makin mengerikan. Serangan kedua makhluk itu, kali ini menyerang Ari. Dia terbang berputar lalu terlihat terbang rendah ke arah Ari Kosara. Ari Kosara terlihat bersiap. Ia mengikuti apa yang tertulis di buku tua itu untuk menghadapi makhluk wanita ini. Ia harus membacakan mantra pengusir gelap untuk mengalahkan makhluk wanita itu, dan berkata, Dengan segala kekuatan baik yang bersemayam di utara, selatan, barat, timur, tidak ada kekuatan gelap yang bisa mengalahkan cahaya kebenaran. Aku si penjaga batas, memerintahkan kamu untuk pergi dari sini. Tepat sebelum makhluk tersebut mencengkram tubuhnya, Ari Kosara tiba-tiba mengarahkan tangan kanannya ke arah makhluk tersebut. Seketika angin besar dan suara bergemuruh seperti halilintar menyapu tubuh makhluk jahat tersebut. Makhluk wanita tersebut terlihat terlempar hingga tersungkur sambil berteriak kesakitan. Ampun, aku pergi. Ini bukan keinginanku. Lalu makhluk tersebut terlihat terbakar. Api besar menyala menjilat tubuhnya yang meronta-ronta, dan akhirnya makhluk tersebut hilang menjadi asap hitam. Di tempat makhluk itu terbakar dan menghilang, tiba-tiba Ari melihat ada sebuah batu berwarna keemasan. Persis seperti yang ia temukan di rumah Jalan Sawo. Ari lalu membungkuk dan memungutnya. Setelah melihatnya dengan seksama, ia masukkan ke dalam tas kerjanya. Suasana kembali tenang, udara dingin menusuk dan terasa pengap, berangsur-angsur menjadi terasa lebih sejuk dan segar. Suara hujan terdengar membasahi jalanan. Ari menatap Lia yang masih kaget dan takut dengan kejadian barusan, dan berkata, Kamu tidak apa-apa, Mbak. Apa yang kamu cari malam-malam di tempat seperti ini? Lia tampak berusaha bangkit berdiri sambil memeriksa kamera dan HP-nya yang tadi jatuh, lalu berkata, Saya baik-baik saja, Pak. Hanya luka sedikit saja, tapi sepertinya tidak ada yang serius. Terima kasih, Pak, sudah menolong saya tepat waktu sebelum wanita itu atau entah apa itu mau melempar saya ke sungai. Lalu Lia melanjutkan perkataannya. Saya seorang jurnalis, Pak. Nama saya Lia Marci. Bapak tadi menyebut nama Bapak ya? Ari Koswara? Lalu Ari tersenyum dan berkata, Kosara, saya Ari Kosara. Apa yang membuat Mbak tertarik datang ke sini? Lia menjawab pertanyaan Ari dengan napas yang mulai lebih teratur. Saya dari Surabaya, Pak. Ditugaskan atasan saya menyelidiki beberapa kasus kematian kecelakaan di kota Purwodarmo ini. Saya curiga semua ini saling terkait. Oh iya, ngomong-ngomong, apa yang Bapak pungut tadi? Sepertinya sebuah batu. Lalu, kenapa Bapak bisa tiba-tiba datang ke sini seolah-olah Bapak sudah tahu dan bersiap-siap untuk semuanya? Ari tersenyum dan berkata, Akan saya jelaskan semuanya ke Mbak Lia. Oh iya, saya lihat tidak ada satu kendaraan pun di sini. Mbak kembali naik apa? Atau saya antarkan ke kota supaya Mbak bisa cari kendaraan dari sana untuk pulang? Lia mengatakan bahwa ia menginap di penginapan dekat pasar Purwodarmo. Akhirnya Ari mengantarkan Lia kembali ke penginapan. Di lobi hotel tempat Lia menginap, Ari menjelaskan semua yang dia alami ke Lia, mulai dari buku tua itu, tentang rumah dan makhluk kecil. Di Jalan Sawo, sampai masalah batu keemasan yang dia temukan. Ari juga menjelaskan kejadian siang itu di tempat kerjanya. Buku itu kembali memberinya peringatan untuk bersiap ke jembatan besi malam itu juga. Juga beberapa instruksi persiapan apa yang harus dia lakukan saat berhadapan dengan makhluk di sana. Lia mendengarkan dengan seksama,
Lalu dia mencatat beberapa hal penting dari perkataan Ari dan perkataan pengendara ojek yang tadi mengantar dia. Yang bisa Lia simpulkan malam itu adalah Jembatan besi itu bukan satu-satunya tempat kejadian perkara. Ada tempat lain, seperti sekolah, perumahan, dan pabrik rokok yang tutup. Lia juga menemukan ada sesuatu yang menarik dari batu yang berwarna keemasan yang sudah ditemukan 2 kali oleh Ari Kosara. Di mana salah satunya tadi pagi sudah dibawa oleh Ari Kosara ke toko emas di kota itu untuk diselidiki kandungan dari batu tersebut. Setelah mereka selesai berdiskusi, lalu mereka bertukar nomor telepon untuk saling mengabari apabila ada info lebih lanjut. Lia mengatakan kepada Ari bahwa besok dia harus kembali dulu ke Surabaya untuk membuat laporan ke atasannya. Namun dia berjanji untuk terus menyelidiki kejadian aneh di kota itu dan akan kembali lagi secepatnya. Ari Kosara kemudian pamit pulang untuk kembali ke kota Adikarna, kembali ke rumahnya. Setelah Ari Kosara pulang, Lia kembali ke kamarnya. Setelah mandi dan bertukar pakaian, dia mencoba untuk beristirahat. Malam itu Lia tersadar bahwa ada dimensi lain di dunia itu. Bahwa keberadaan makhluk tak kasat mata itu benar adanya. Selama ini dia tidak percaya akan keberadaan dunia gaib, dunia mistis. Namun kejadian malam ini memaksa logikanya berputar untuk menerima kenyataan. Tapi malam itu Lia sudah terlalu lelah untuk berpikir lagi. Akhirnya, dia jatuh tertidur. Malam itu, satu tabir gelap perlahan-lahan mulai tersingkap. Berita tentang orang hilang, kecelakaan tak wajar, hingga kasus kematian di kota itu. Misteri bongkahan batu kecil berwarna keemasan yang Ari temukan, sepertinya bukan kejadian yang terjadi secara kebetulan. Ini pasti ada penyebabnya. Apakah itu semua saling berhubungan? Ikuti terus kisahnya dalam Penjaga Batas.